sekarang saya akan menjelaskan pengertian tanah. Saya Sabransa, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 faktor pembentukan tanah regosol. Saya Nurul Sari, di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran tanah regosol di mana saja sih. Saya Olivia, di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran tanah regosol. Saya Christian, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan tanah regosol. Saya Yusman Denwar Stoa, di sini saya akan menjelaskan inti dari pembahasan kita ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian regosol. Tanah regosol salah satu jenis tanah regosol, yaitu tanah yang berasal dari lakukan material yang dibuatkan oleh penduduk kami seperti debu, pasir, tanah, dan lain-lain. Jenis tanah ini berkembang sempurna karena tanah regosol belum mampu menyerap air dan unsur hara. Unsur haranya hanya terkandung dalam 0,95%. Dan sedangkan pembentukan fisik tanah itu membutuhkan unsur hara yang cukup baik. Oke, teman-teman barusan telah mendengar pengertian tentang tanah regosol kan? Nah, selanjutnya kita akan mendengar 5 faktor pembentukan tentang tanah regosol yang akan dijelaskan oleh teman kita, Sabriansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 faktor pembentukan tanah regosol. Yang pertama, adanya iklim. Pembentukan tanah regosol ini sangat berperan penting pada adanya iklim. Iklim ini terbagi menjadi 2, yaitu iklim yang sangat kering dan sangat dingin. Iklim ini akan berpengaruh besar terhadap faktor-faktor yang lainnya. Yang kedua, adanya penimbunan bahan hidup. Penimbunan bahan hidup ini terjadi karena terangkutnya tanah dari tempat lain dan didapatkan di tempat tersebut. Yang ketiga, adanya bahan aluvial. Bahan aluvial ini terjadi karena sisa-sisa dari letusan gunung berapi dan kuarsa laut yang didapatkan atau disebarkan di sekitar sungai. Yang ketiga, adanya sedimen sungai. Sedimen sungai ini adalah beberapa bahan utama dari pembentukan tanah regosol. Yang kelima, adanya penumpukan gypsum atau kalsium karbonat. Kalsium karbonat ini terjadi karena adanya iklim yang sangat dingin yang berpengaruh dari iklim yang faktor pertama tadi. Sekian penjelasan dari saya, yaitu tentang 5 faktor pembentukan tanah regosol. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman sudah pada tahu kan 5 faktor pembentukan tanah regosol. Ada iklim, penimbunan bahan hidup, bahan aluvial, sedimen sungai, dan penumpukan gypsum. Nah, ini contoh gambarnya kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman tahu nggak tanah regosol itu tersebar di mana? Pasti belum pada tahu kan? Oke, mari kita dengarkan penjelasan dari teman kita. Di mana sih persebaran tanah regosol itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran tanah regosol. Tanah ini terdapat di wilayah Indonesia, tepatnya di Nusa Tenggara, Jawa, Sumatera, dan juga Bali. Saya di sini akan mengambil di salah satu contoh Pulau Jawa, tepatnya di kota Probolinggo. Dan di sini tepatnya di daerah bagian timur kota, sekitarnya di Nusantara dan Bali. Nah, sebenarnya tanah regosol ini memiliki 4 warna, yaitu tanah regosol coklat, kemerahan, dan juga merah kuning. Sebenarnya tanah regosol ini juga berada di bagian lereng gunung berapi dan juga pantai. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya tentang persebaran tanah regosol. Oh, boleh juga ya persebaran tanah regosol. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mendengar penjelasan tentang tingkat persebaran tanah regosol. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat kesuburan dari tanah regosol. Tanah ini memiliki tingkat kesuburan yang sangat rendah karena tekstur tanah regosol yang kasar dengan kandungan pasir yang tinggi membuat tanah ini didominasi oleh pori magma, sehingga korosinya tinggi. Tanah regosol mempunyai sifat permeabilitas cepat, konsistennya rapuh dan porositas aerasinya besar. Oke, berarti teman-teman tingkat kesuburan tanah regosol itu rendah ya. Kita dapat mengetahui dari penjelasan teman kita yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan mendengar penjelasan dari teman kita mengenai pemanfaatan tanah regosol. Saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan tanah regosol. Dominannya tanah ini bermanfaat untuk sistem irigasi di lahan pertanian. Tanah ini cocok untuk tanaman pertanian seperti palawija, tembakau, dan buah-buahan yang tidak terlalu banyak membutuhkan air. Hal ini bisa terjadi karena lapisannya terbentuk kurang signifikan karena terjadi di iklim ekstrim. Hal itu menyebabkan kemampuan menahan air dan unsur hara tanah ini sangat rendah. Oksidasi bahan organik terjadi begitu cepat sehingga lebih cepat kering.
Kesimpulannya adalah tanah regosol adalah tanah yang berubah butiran kasar bersumber dari erupsinya gunung berapi. Regosol termasuk salah satu jenis tanah vulkanik karena pembentukannya berubah dari erupsinya gunung berapi. Tanah ini memiliki 5 faktor pembentukan tersebar di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Tanah ini juga memiliki kesuburan yang sangat rendah. Manfaat tanah ini yaitu dapat digunakan sebagai lahan atau media bercocok tanam seperti untuk menanam palawija, kelapa, tembakau, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Ya, baiklah, sejauh ini kita sudah mengerti ya teman-teman mengenai tanah regosol itu bagaimana, pembentukannya dan tersebarnya di mana, serta kesimpulannya yang sudah dijelaskan oleh teman kita. Nah, jika lebih rinci lagi, teman-teman bisa melihat daftar pustaka yang kami simpan. Oke, sekian. Baiklah, demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai tanah regosol. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.